Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Ibu Dewi Irawati. Selamat sore, Bu Dewi. Selamat sore, Mbak Stefani. Ya, Bu Dewi, catatan Dinkes Gunung Kidul berarti sudah berapa kasus meninggal dunia ataupun juga korban terpapar antraks di Gunung Kidul? Iya, kalau meninggal dunia, kalau catatan di kami satu ya, yang kemarin yang meninggal di tanggal 4 Juni itu. Kemudian memang dari Kemenkes ada menyatakan 2 lagi. Nah, yang 2 lagi ini terjadi sebelum kita mengetahui ada antraks, yaitu di bulan Mei. Sehingga kami telusur ke rumah sakit yang merawat, itu tidak diambil darahnya atau sampelnya untuk diperiksa antraks. Jadi dari sana, dari rumah sakit yang merawat tidak menyatakan antraks karena memang tidak diperiksa begitu. Tetapi dari data yang kita dapatkan di keluarga, di masyarakat itu memang mereka ikut mengkonsumsi begitu. Tapi kan itu terjadi Mei, padahal kita mulai tahu adalah di awal Juni. Jadi rumah sakit tidak mengambil sampel untuk diperiksa antraksnya. Nah, itu untuk yang meninggal. Kemudian untuk masyarakat di sana kita lalu melakukan screening dan juga pelacakan. Sebenarnya kita melakukan 2 kali. Yang pertama itu kita lakukan pada 18 penduduk atau masyarakat, di mana dari 18 kita menemukan 2 positif. Lalu di tahap berikutnya 125 lagi kita ambil sampel, kita periksa, kemudian positif 85. Jadi total yang positif 87. Tetapi sebagian besar dari 87 ini tidak bergejala. Jadi hanya 23. Jadi total terakhir 23 yang bergejala tapi ringan waktu itu. Jadi semua tidak ada yang dirawat pada saat itu. Kemudian terakhir hari Senin yang baru lalu ini, kemarin ada 1 yang tadinya tidak bergejala, kemudian bergejala dan sekarang dirawat di rumah sakit Gunung Kidul. Ya. Jadi sudah ada yang meninggal, kemudian ada 80-an yang terpapar dan 20-an diantaranya ini ada gejalanya. Lantas apa alasannya kemudian belum jadi KLB, Bu Dewi? Kami memang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi tentu dalam bidang kesehatan. Menurut peraturan memang ada peraturan Menteri Kesehatan secara medis kesehatan bahwa memang ini sudah masuk KLB. Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah. Sekarang sedang dikaji oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan harapan kami tidak lama lagi bisa ada status KLB. Oke. Kemudian kenapa menjadi penting secara kesehatan untuk secara cepat dijadikan KLB, Bu Dewi? Yang pertama, tentu akan berbeda ya ketika kita belum menetapkan KLB dengan sudah. Kalau di kesehatan kita semakin cepat semakin baik. Karena apa? Penanganan terpadunya itu sangat kuat. Artinya semua pihak dari mulai kita di kabupaten, kemudian di lokasi ya, di kelurahan, di kecamatan, juga di provinsi, pusat, itu semua ikut turun tangan kalau ditetapkan KLB. Kemudian tentu nanti akan ada sarana prasarana, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan itu menjadi bersama-sama turun untuk penanggulangan ini, sehingga lebih cepat kita mengatasi begitu. Karena sekarang belum KLB, jadi langkah antisipasinya, langkah tracingnya saat ini berjalannya seperti apa, Bu Dewi? Ya, kami sebenarnya kalau pemerintah Gunung Kidul itu sudah solid bersama-sama ya melakukan tindakan. Makanya saya sampaikan tadi masih dikaji oleh pemerintah daerah. Sedangkan kami ada yang namanya Satgas One Health. Satgas One Health ini adalah satgas yang tugasnya adalah menyelesaikan, mengendalikan, mengawasi terkait penyakit zoonotik namanya, atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, kita sudah bergerak semua sampai ke lini paling bawah, sampai ke RT ya, dusun, itu sudah dari kabupaten. Kita semua sudah turun bersama-sama. Di kecamatan sendiri juga ada satgasnya. Nah, jadi kita berkoordinasi bersama-sama turun menyelesaikan di lokasi. Jadi sementara ini karena lokasi itu terlokalisir, yang kami sampai saat ini tidak akan keluar lagi. Tidak akan menular di Semanu lagi. Itu
bukan tidak akan menular. Justru di sana kan sudah ada potensi ya, artinya yang tadi darahnya tercecer di sana, nah itu sebenarnya potensinya ada di sana. Tapi kami saat ini sudah berusaha mengendalikan di sana. Mudah-mudahan tidak sampai keluar ya harapan kita. Jadi setelah nanti semua kami penduduk juga kami beri terapi, hewan ternaknya juga diterapi oleh dinas peternakan, nah, mudah-mudahan bisa teratasi. Tetapi kalau dengan nanti penetapan KLB ini akan banyak lagi yang menolong kita gitu. Oke, jadi kita tunggu nanti komunikasi antar stakeholder apakah akan segera ditetapkan KLB atau tidak. Tapi dari segi kesehatan tentu sangat penting ya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih banyak Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ibu Dewi Irawati sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.